Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu berada di dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Rahmat yang akan memandu jalannya acara akhir pada siang hari ini. Tingginya aktivitas di ranah digital membuat potensi pertumbuhan bank digital di Indonesia semakin marak. Oleh karena itu, pada hari ini, IBC berkesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus belajar dengan salah satu bank digital syariah pertama yang hadir di Indonesia, yaitu Bank Aladin Syariah. Bersama saya di sini sudah ada Ibu Firdila Sari. Beliau merupakan Direktur Digital Banking dari Bank Aladin Syariah. Sebagai narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari pihak IBC FEB UI. Selamat siang dan selamat datang Ibu Firdila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Mas Rahmat. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya, Bu. Amin, semua sehat semua ya. Pada sesi tanya jawab pertama, kami akan menanyakan mengenai latar belakang maraknya perbankan digital di Indonesia, serta profil singkat dari Bank Aladin, yang akan ditanyakan oleh Saudari Salada Lesani ya. Waktu dan layar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Rahmat atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu Ibu. Saya Sada Laisania dari Ilmu Ekonomi Islam 2021. Untuk sesi pertama ini saya mungkin akan bertanya-tanya mengenai kayak latar belakang bagaimana pendirian Aladin itu sendiri. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin tahu kayak alasan dibalik mengapa di Indonesia mulai marak mendirikan bank digital sekarang ini. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Firdila. Iya. Mungkin ini kita ngobrol santai aja lah ya, karena kan setupnya kan memang diskusi lah. Mungkin kalau misalnya aku boleh share gitu, mungkin teman-teman harusnya masih hangat lah ya di teorinya. Ketika sebuah perusahaan atau sebuah entitas itu mau masuk ke sebuah industri, hal pertama yang dia assess itu pastikan adalah business opportunity. Apakah business opportunity-nya itu ada? Karena di situ akan melakukan assessment juga, apakah barrier to entry-nya itu tinggi atau tidak. Akan ada jenis-jenis industri yang barrier to entry-nya itu tinggi. Akan tetapi apabila business opportunity-nya tinggi, sebenarnya barrier to entry itu orang tetap akan willing to invest. Why? Karena the return is expected to be higher than the barrier to entry. Nah, building a bank itu bukan hal yang mudah ya, mungkin compared to beberapa jenis industri lain, mungkin membangun sebuah bank dari nol itu bukan sesuatu yang mudah lah. Mulai dari kesiapan modalnya gitu kan, kita ada kewajiban ya modalnya, untuk bank yang bertransformasi itu 3 triliun, kemudian modal inti 3 triliun, belum lagi untuk membangun perusahaannya itu sendiri gitu, memenuhi sumber dayanya, membangun produk yang melakukan pemasarannya, itu semua ada biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi kita melihat itu semua sebagai cost yang we are willing to make. Kenapa? Karena the opportunity is so huge di Indonesia. Ini aku bagi jadi 2 aspek ya. Yang pertama dari perbankan in general terlebih dahulu, bahwa right now I'm quite sure teman-teman juga paham ya, maksudnya kondisi unbank dan underbank kita seperti apa. Bagaimana 70% itu dari populasi kita tuh kategorinya masih unbank dan underbank. Gitu. Kalaupun mereka memiliki akses ke perbankan, tapi mereka tidak menggunakannya dengan optimal. Itu satu. Jadi kita tahu bahwa opportunity-nya begitu besar, bahwa banyak sekali orang yang belum di-tap-in. Apakah orang-orang ini tidak ingin menggunakan layanan perbankan? Sebenarnya bukan begitu juga. Karena kita lihat ketika the past 5 years, ketika fintech-fintech itu mulai berjalan, ternyata animo user untuk menggunakan produk-produk financial services, apapun itu, ternyata begitu tinggi. Dimulai dari penggunaan produk-produk yang bersifat payment, pembayaran, kemudian produk-produk yang akhirnya sifatnya, ini untuk berinvestasi, kemudian untuk kita melakukan proteksi terhadap wealth, itu ternyata animonya begitu besar. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat 2 tahun terakhir ini,
investor retail di Indonesia itu mungkin kalau nggak salah naik sampai 5-6 kali ya kalau nggak salah ya. Sekarang jumlahnya sudah jutaan ya selama 2 tahun terakhir semasa COVID ini. So it's actually the opportunity is there. Mungkin kita yang sama ini belum tertap ini tuh lebih karena aksesnya mungkin belum mudah untuk didapatkan. Gitu. Itu jadi kita melihat itu sebagai sebuah opportunity. Kemudian another thing ketika dilihat adalah opportunity yang begitu besar, I think a lot of the players out there, baik itu yang khususnya non-bank ya, mereka melihat bahwa seluruh kebutuhan hidup baik manusia maupun individual maupun korporasi, ternyata instrumen dibutuhkan selalu membutuhkan instrumen keuangan. Ketika teman-teman, oh ya saya punya cita-cita saya mau S2 gitu, misalnya S2-nya nggak pakai beasiswa tapi pengen pakai biaya sendiri, then what you guys need to do adalah menabung gitu kan, mulai ngumpulin uang ya. Oh saya punya, saya ingin nanti suatu saat saya mau menghajikan orang tua saya atau mau mengumrohkan orang tua saya. Gitu. What you guys need to do itu apa? Mulai menabung. Gitu. Nah, kalian cara menabungnya seperti apa gitu? Apakah ditaruh di bawah bantal atau apa? Kan of course not, right? Karena apa namanya the cost. Kalau misalnya apa namanya anak ilmu ekonomi kan tahu kan the cost of apa namanya holding cash compared to growing itu seperti apa kan? Of course that's not the best way. Jadi akhirnya tetap butuh financial instrument. Perusahaan juga begitu, pedagang pun begitu. Semakin pedagang itu membesar, sebenarnya kebutuhan untuk melakukan transaksi finansial makin tinggi. Nah, akan tetapi secara capability yang tercakup dengan hubungannya dengan regulasi ya, pemain-pemain fintech ini maupun startup yang non-fintech, mereka tidak bisa menyediakan layanan tersebut. Kenapa? Karena ternyata untuk menyediakan layanan-layanan tersebut harus memiliki lisensi sebagai penyelenggara perbankan. Sebagai payment player, apakah bisa menyediakan produk perbankan seperti tabungan dan kawan-kawan? Unfortunately not gitu kan. Sebagai penyedia investment player, apakah mereka bisa menyediakan layanan perbankan yang sifatnya payment? Mereka nggak bisa. Secara entity yang bisa menyediakan financial instrument yang full-fledged, itu memang salah satunya itu adalah bank. So ketika mereka melihat ada opportunity itu, mereka realize bahwa untuk bisa meng-capture opportunity itu ternyata memang harus masuk ke area banking. Itu dari kacamata teman-teman yang sebelumnya bukan bank gitu ya. Dari kacamata teman-teman yang incumbent banks gitu kan, akhirnya kan ada banyak ya player-player existing yang memiliki entitas digital bank ya gitu, sengaja dipisah. Kenapa? Karena mereka lihat bahwa entity mereka mungkin narasi bisa gini ya, kayak if you're riding a big ship gitu kan, mau beloknya susah kan. Kalau misalnya driving a big ship kan mau beloknya susah gitu. Mereka udah besar, very huge, mungkin profitnya puluhan triliun gitu. Jumlah pegawainya ribuan. Untuk mengarahkan, untuk mengejar kecepatan itu mungkin akan sulit. Gitu. Kenapa? Karena memang size-nya besar, and they're very good at it. Nah, sedangkan sebagai new player, karena size-nya masih kecil, organisasi strukturnya juga lebih lean, untuk menggerakkan yang sifatnya lebih agile akan lebih mudah. Kenapa? Karena ya itu tadi, as simple as yang satu kapalnya besar, yang satu kapalnya kecil. Untuk putar balik kan lebih mudah untuk menggerakkan yang kapal yang kecil ya. So that's one of the reasons kenapa akhirnya mereka juga ada hal-hal yang mereka harus tap in, tapi mungkin as a big entity mereka nggak bisa melakukan itu. That's why mereka mulai punya inisiatif untuk masuk ke digital bank juga, untuk meng-capture opportunity yang mungkin tidak ter-capture di mereka. However, mungkin it's too costly for them kalau dilakukan di existing entity. Jadi I think underlying-nya persis yang tadi saya bilang ya, bahwa the opportunity is so huge. Jadi meskipun ada barrier to entry, banyak players masih tetap ingin masuk ke area ini. Itu yang terkait digital banking. Nah, untuk yang syariah, the situation is even lebih menarik lagi gitu, karena based on aset syariah banking itu mungkin masih 6-7% gitu, dari mulai tahun 90 something ya, syariah, perbankan syariah itu ada di Indonesia gitu. So when we're talking about the opportunities, satu dari digital banking itu begitu besar, yang kedua dari syariah bankingnya sendiri pun juga begitu besar. That's one of the reasons kenapa akhirnya Aladdin secara clear positioningnya itu adalah we want to be the first digital banking yang berbasis syariah di Indonesia. I hope itu cukup menjelaskan ya ke panggilannya ini apa Mbak
Nia, Bu. Nia, oke. Ya. Oke, jadi memang secara kesimpulan tuh kesempatan di Indonesia tuh cukup besar karena memang masih banyak nih orang-orang yang tidak tercover dengan layanan bank konvensional, sedangkan bank digital tuh mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang memang semestinya tuh membutuhkan instrumen keuangan. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Terkait dengan tadi layanan bank konvensional, itu apa yang membedakan layanan bank digital dengan m-banking yang konvensional? Silakan dijawab, Bu. Iya, ini pertanyaan yang saya sering ditanyain gitu. Cuma biasanya orang nggak begitu puas kalau saya jawabnya begini. Kalau saya percaya digital or tidak digital itu it's about mindset. Gitu. Kenapa digital bank versus konvensional tuh it's about mindset. Orang kan mikir enggak dong, ini harusnya teknologi yang avant-garde, state of the art teknologi, segala macam. Kalau saya orang yang percaya bahwa teknologi dan sejenisnya itu adalah tools. Way back when ketika mungkin kalau saya ngomongin ekonomi industri kan salah satu revolusi terbesar tuh kan penemuan mesin uap ya. Bagaimana setelah adanya mesin uap, progress of the economy ya, kita ngomongin ekonomi kan, itu menjadi lebih masif. Kenapa? Karena meng-unlock new opportunity, business opportunity yang sebelum itu nggak kepikiran. Kenapa? Karena kereta apinya kereta uapnya nggak ada gitu segala macam. The cost of doing that itu so expensive. Begitu ketemu teknologi uap, ternyata banyak hal bisa dilakukan. Scale-nya yang sebelumnya mungkin produksi cuma 1.000 jadi bisa jutaan gitu kan ceritanya. So it's the same, sama. Teknologi selalu seperti itu. Yang penting itu adalah ketika kita punya teknologi, kita memakainya seperti apa. So that's why kalau misalnya aku bilang bahwa digital dan versus konvensional itu it's about mindset, it's like that. Kenapa? Contoh konkretnya, one of the things misalnya, I don't know apakah teman-teman udah mulai pakai layanan mobile banking yang dimiliki oleh bank konvensional ya. Di situ kan mereka memiliki aset yang sudah existing. Contohnya apa? Mereka punya cabang banyak, terus segala macam banyak. Ketika sudah mengestablish cabang dan segala macam, SOP ya, itu pasti sudah ada, ter-establish di sana. Sehingga ketika mereka membuat produk baru, biasanya mereka akan memaksimalkan aset yang mereka udah miliki. Sehingga salah satu contohnya, kalau misalnya layanannya terblokir, mobile bankingnya terblokir, tolong kunjungi cabang terdekat. Kalau misalnya ada ini segala macam, tolong kunjungi cabang, atau tolong datang ke ATM terdekat, gitu. Why are they doing that? Itu kenapa? Karena secara mindset-nya itu adalah lebih efisien untuk mereka memaksimalkan network yang sudah ada. Apakah itu tidak menggunakan teknologi? Tetap menggunakan teknologi. Kalau enggak, gimana koneksi antara ATM atau cabang dengan mobile banking? There's still technology there. Cuma tapi prosesnya masih reliant dengan existing ways of doing things. Karena mereka sudah punya aset yang udah ada. Kalau enggak, it will be costly for them untuk maintain those asset. Ya kan, kalau asetnya tidak diutilize kan sayang. Punya aset-aset seperti offline aset seperti cabang, ATM segala macam kan ada biayanya per bulan yang harus mereka keluarkan. So they have to optimize it. Nah, coming from digital bank yang kita percayanya bahwa keberadaan offline itu tidak harus dipenuhi oleh bank. Kita bukan nggak percaya bahwa tidak butuh offline ya, cuma tidak perlu disediakan oleh bank. Bukan bank yang harus menyediakan. Nah, cara berpikir kita terpaksa untuk menghindari hal-hal yang mewajibkan user untuk jadi ada offline activity-nya. Jadi semua hal bisa dilakukan melalui mobile apps. Wah, risikonya gimana dong? Nah, itu sesuatu yang kita harus jaga, mitigasi risikonya gimana. Nah, makanya kan saya bilang itu tentang mindset, right? It's not about teknologi atau apa, tapi sebenarnya mindset-nya dulu. Bahwa kita tidak ingin memiliki aset offline. Karena kita tidak memiliki aset offline, maka seluruh layanan kita, seluruh proses yang kita bikin, seluruh supporting people-nya, sistemnya, itu harus membuat bahwa user-user kita bisa menikmati layanan kita tanpa terpaksa harus ada aktivitas yang mendatangi sebuah tempat tertentu. Contohnya itu. Jadi itu yang kalau bisa saya bilang perbedaan terbesarnya between existing bank yang memiliki layanan mobile banking dan yang digital bank.
Karena balik lagi, it's about cost optimization kan. You have an asset, nggak mungkin itu di let go gitu aja. It's too costly. Nah, pasti akan berusaha memaksimalkan yang udah ada. I hope itu juga menjawab ya. Kalau misalnya enggak, nanti feel free loh untuk tanya balik. Baik, jawabannya memang sangat kompleks dan menarik. Jadi memang letak perbedaannya ini cukup cukup jauh gitu, cukup kontras. Dimana kalau bank konvensional kita masih harus datang ke cabangnya, kita harus tatap muka, dan itu sebenarnya cukup kurang efisien sih kalau di ini. Beda dengan bank digital. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini mengenai pendiriannya. Bagaimana sejarah pendirian Bank Al-Adin Syariah sebagai bank digital syariah, serta apa saja sih nilai-nilai, visi, dan misi yang diterapkan Al-Adin sebagai bank digital syariah? Silakan dijawab, Bu. Iya, jadi kalau ceritanya, ini sebenarnya bank ini bukan bank baru ya. Kalau secara entitas, ini bank ini sudah berdiri dari tahun 90 berapa, saya lupa ya. Sekitar tahun 90-an, tapi namanya berbeda. Jadi secara kepemilikan sudah berpindah. Yang terakhir itu adalah akhirnya diakuisisi oleh pemegang saham pengendali kami di tahun 2020. Jadi sebelumnya entity ini bernama Maybank Syariah, gitu kan. Kemudian di tahun awal 2020 akuisisinya selesai, sehingga kita berganti nama jadi Banknet Syariah, gitu. Karena kan nama Maybank-nya harus segera dilepas ya, karena itu kan it's a brand name. Jadi ketika akuisisinya selesai, memang namanya harus di-let go. Nah, ketika itu dilepas, sebenarnya timnya belum ada. Jadi akhirnya disebut, tapi spirit dari investor utama itu memang ini harus jadi bank digital syariah. Makanya dikasih namanya Banknet Syariah. Gitu. Kemudian di tahun 2020 akhir hingga 2021 awal kita fokus ke business incubation dan building the team, sehingga akhirnya kita sepakat untuk strategi kita seperti apa, dan kita juga sekaligus mengganti nama kita menjadi Bank Al-Adin, gitu. Karena ya kalau tadi ya Banknet Syariah mungkin kurang pas kalau misalnya kita mau introduce ke bigger audience gitu kan, ya lebih sulit mengucapkannya. Tapi kalau misalnya Al-Adin, pengucapannya mudah, maknanya pun juga lebih deep gitu kan, karena ini hubungannya tentang value kita bahwa apa yang kita lakukan ini sejalan dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Gitu. So itu sih sejarahnya ya. Jadi secara entity udah tahun 90-an, tapi tim Al-Adin sendiri itu baru mulai terbentuk di akhir 2020. Dan kita baru launching produk kita itu di akhir 2022 ini. Januari kemarin ini. Jadi Januari akhir kemarin itu kita baru launching. Jadi sebenarnya produk kita baru berumur 8 bulan ya, Agustus. Nah, kalau visi misinya yang pertama udah pasti itu terkait dengan kita percaya bahwa we have to be Sharia compliant, karena that's the key differentiating item dibandingkan dengan digital banking players lainnya. Yang kedua, kita percaya problem utama yang dihadapi sekarang itu adalah masalah akses. Jadi kemudahan akses itu jadi prioritas kita. Baik itu mulai dari onboarding-nya, ketika ada troubleshooting, untuk transaksi sehari-hari, itu semua masalah akses kita permudah. Yang ketiga, kita percaya kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu penting? Kita kalau mungkin pernah dengar cerita tentang kayak, oh ya kalau ini eksklusif, cuma ini bisa dipakainya di sini, kalau pakai ini harus pakai ini gitu kan. Ketika itu terjadi, sebenarnya dirugikan itu adalah konsumen. Kenapa? Karena bayangin, kalau setiap hal harus ada eksklusivism, satu user tuh harus punya berapa banyak bank atau berapa banyak e-money untuk cuma menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena di sini harus pakai ini, di sini harus pakai ini. Nah, kita percaya kolaborasi. What's best for the user itu adalah kalau every entities itu mau kolaborasi bareng-bareng sama kita. Dan yang terakhir, karena we are a bank, paling penting itu adalah kita punya tanggung jawab untuk menjaga amanah dan integritas kita ya, karena balik lagi entity seperti bank itu kan kita pegang dana milik orang lain, itu sebagai salah satu hal yang kita pandang sangat penting. Gitu Mania. Baik, jadi memang secara keseluruhan ini tuh memang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga jadi udah nggak ada lagi mindset yang eksklusif kayak syariah tuh harus dipakai orang muslim, jadi lebih inklusif sifatnya.
Baik, terima kasih atas penjelasannya yang komprehensif Ibu Firdila. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Firdila atas penjelasannya. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan mengenai kegiatan operasional dari Bank Aladin Syariah yang akan ditanyakan oleh Adinda Primalisi Dayati dan Kak Mutiara Dane kepada Ibu Firdila. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Primalisi Dayati ingin bertanya, kira-kira siapa saja yang menjadi target pasar dari Bank Aladin Syariah, serta bagaimana cara Bank Aladin Syariah untuk mendapatkan atensi dari target pasar tersebut yang telah ditentukan sebelumnya? Oke, boleh dijawab, Bu. Terima kasih. Ya, jadi kita ketika ngomongin target segmen itu biasanya kan orang pakai spektrumnya banyak ya. Kita ada beberapa spektrum yang kita pakai. Yang pertama hubungannya dengan kepemilikan produk finansial. Kalau berdasarkan kepemilikan produk finansial, yang menjadi target utama kita itu adalah teman-teman yang saat ini underbank dan kemudian unbank. Kenapa underbank dan kemudian unbank? Itu adalah karena orang-orang ini yang selama ini mungkin belum mendapatkan full akses terhadap layanan perbankan. Itu konsep secara pembagian ininya. Kemudian secara spektrum demografi dan teknologi savviness ya. Yang kita target memang adalah those yang memang akan comfortable atau lebih mudah untuk mengoperasionalkannya dengan layanan digital gitu, karena baik lagi kita tidak akan punya cabang gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada saya kesulitan gitu berharap ada yang menjelaskan di sebelahnya, kan itu hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh keberadaan cabang. Nah, kita kan tidak ada. Jadi memang segmen yang kita capture adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada another spectrum yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini kita percaya bahwa syariah prinsipal khususnya terkait dengan ekonomi dan perbankan itu sifatnya sangat universal dan tidak eksklusif hanya untuk ini hanya untuk orang muslim dan muslimah saja yang boleh memakai ini. Kita percaya bahwa if the values are good dan menguntungkan buat semua orang, kenapa kita keep untuk diri kita sendiri? Values yang ada di perbankan syariah itu kan salah satunya itu adalah mengenai transparansi. Kemudian mengenai prinsip fairness. Apakah ini eksklusif milik suatu kaum tertentu, atau ini sebenarnya sesuatu yang bermanfaat apabila ini semua orang, regardless of the religion and background, itu bisa diuntungkan. Nah, dengan adanya seperti itu, kita pengen yang kita lihat bahwa this is actually for everybody. Siapapun yang ingin mendapatkan benefit-benefit ini, bisa bergabung di kita. Jadi, spektrum kita membaginya seperti itu ya. Secara utama memang karena di digital banking memang kita segmennya pasti yang teknologi savvy dan biasanya ada hubungannya dengan umur dan demografi tertentu. Yang kedua, kita percaya bahwa ini tuh akan sangat pelayanan perbankan yang disediakan oleh Aladin, kita percaya ini sangat memudahkan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses. Kalau yang sebelumnya memiliki akses, opsinya banyak. Ya, kalau misalnya udah pernah pakai BCA, pindah ke Mandiri, pakai ke Porto, semua mudah gitu. Tapi yang sebelumnya tidak memiliki akses tuh jadi memudahkan. Yang ketiga, prinsip universalismenya, dipercaya bahwa this is something good. Ya kalau ini sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita sebarluaskan? Gitu Adinda. Oke, baik Bu, terima kasih. Lalu tadi masih ada yang kurang jelas Bu. Tadi kan udah ada target segmennya ya Bu. Nah itu gimana sih caranya Bank Aladin Syariah buat dapetin atensi dari target pasar itu? Okay. Kayak contohnya tadi yang ketiga untuk universal gitu. Nah gimana sih caranya Bank Aladin Syariah misalnya nge-guide pasar yang misalnya dia bukan Islam gitu, meskipun ini kan syariah gitu Bu. Betul. Ya, jadi mungkin ada beberapa cara ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sadari gitu kan ya, kita sebenarnya kita baru launching Januari ini ya. Produk kita baru kita launching Januari. However, sebenarnya so-called presence secara brand itu kita sudah ada dari tahun lalu gitu. Kalau nggak salah mulai dari April atau Mei tahun lalu yang saya lupa. Itu kita sudah mulai awareness gitu. Kenapa? Karena
yang pertama, kita tahu sebagai institusi perbankan, trust tuh nomor 1. Kenapa? Karena kita pegang duit orang gitu kan ya. Teman-teman juga kalau misalnya mau naruh uang juga pasti mikir kan, ini entitasnya bener nggak sih? Nanti jangan-jangan kita taruh terus nggak ada gitu. Itu pasti rasa ketakutan seperti itu. Nah, kita realize bahwa untuk meng-create trust itu ternyata physical presence itu masih dibutuhkan, keberadaan fisik. Nah, terus gimana dong? Katanya digital bank itu tidak tidak mau kebutuhan tidak mau memiliki presence fisik. Yang tadi sempat aku mention bahwa untuk punya kebutuhan untuk memiliki physical presence ternyata nggak harus punya sendiri kok. It's the same kayak bagaimana Facebook dan kawan-kawan beroperasional gitu kan ya. They are the king of content and yet they don't have to create a content. Beda sama news channel, mereka yang harus create kontennya. Uber dan kawan-kawan, they are the biggest transportation provider and yet mereka nggak punya armada gitu. Beda sama perusahaan taksi, pesawat dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kita sama. Kita kerjasama dengan Alfamart. So the physical presence untuk nge-build trust-nya itu kita build dengan Alfamart. Kita percaya bahwa Alfamart, baik kan segmennya kan juga pas ya, kita memang tap in youth yang kebutuhan daily needs-nya juga banyak, terus kemudian mereka ada di mana-mana. Mereka melihat Aladin sudah dari sejak setahun yang lalu. Ini Aladin ini apa terus segala macam. Jadi itu kita build dari sana, sisi trust-nya, brand-nya tuh udah kita coba tanamkan dari tahun lalu. Nah, untuk pengenalannya, edukasinya, nah ini memang PR besar. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari messaging kita selalu fokusnya itu adalah bagaimana we help others, rather than mengkomunikasikan sebuah nilai yang spesifik hanya untuk umat muslim. Gitu. Kayak misalnya kita bilang bahwa layanan ala dompet dan ala impian itu mekanismenya adalah nisbah. Nisbah itu menguntungkan siapa? Menguntungkan nasabah gitu. Oh, kita clear bahwa kita semua transparan secara biaya-biaya. Every single thing yang ada itu ada tercantum di terms and condition yang teman-teman lihat di website. Nggak ada yang tiba-tiba ternyata kalau mau cetak ini harus bayar semua segala macam, itu nggak ada lah. Nggak ada biaya-biaya yang surprising. Gitu. Itu semua kita messagingnya seperti itu. Nggak ada yang secara spesifik, oh ini layanan kita menghindari jargon-jargon yang akhirnya membuat membuat sebuah produk itu menjadi mengisolate interest-nya. Kita benar-benar memfokuskan kepada benefit of having a product yang kita bikin berdasarkan konsep syariah. Oke Bu, terima kasih tadi jawabannya udah jelas banget. Jadi pertama tuh dari nentuin target pasar, terus untuk marketingnya atau nge-guide target pasarnya itu pertama dari ngebangun awareness itu udah dari tahun lalu, terus juga ngebangun trust salah satunya dengan ada nyediain physical presence yang salah satunya caranya dengan kerjasama dengan Alfamart gitu. Terus juga sekarang masih usaha untuk edukasi gitu dan fokusin ke bagaimana Aladin menolong orang lain dengan adanya produk yang bisa membantu mereka gitu. Terima kasih Bu. Nah, terus berikutnya pertanyaannya, menurut beberapa informasi yang kami terima, terdapat 2 macam layanan tabungan, yakni ala dompet dan ala impian sebagai layanan tabungan yang terpisah dari tabungan utama. Akan tetapi, terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara dana yang ditaruh di ala dompet dan ala impian. Sedangkan keduanya dapat ditarik sewaktu-waktu. Nah, apa yang mendasari perbedaan nisbah tersebut? Mungkin boleh dijawab. Terima kasih, Bu. Nah, ini mungkin salah satu yang aku bilang ini masalah mindset ya, bahwa produk itu hanya produk. Sebenarnya yang kita harus bikin itu adalah solusi yang membantu user, bukan sekedar, oh ya saya mau bikin ini, terus saya paksa jual. Itu filosofi kita ketika kita membuat produk desainnya. Kenapa ala dompet dan ala impian? Berdasarkan our understanding terhadap human behavior, gitu kan ya, dan bagaimana user itu mengelola keuangannya, khususnya orang-orang yang punya income yang rutin, mereka memisahkan yang namanya rekening untuk berbelanja dan mana yang digunakan untuk menabung. Tujuannya very simple, apa sih? Supaya nggak kemakan. Kalau misalnya uangnya digabung satu tempat, biasanya temptation-nya untuk kayak, aduh uangnya masih ada nih, jadi pakai buat jajan terus, nggak habis-habis. Jadi ada buat
teman-teman yang memiliki goal, saya mau mulai mengelola keuangan, the very first thing yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah memisahkan kantongnya itu dulu. Memisahkan kebutuhannya, di mana yang satu, oh iya saya tahu sebulan saya pengeluarannya sekian, sisanya target yang ini harus ditabung. Itu yang kita lakukan. Jadi ala dompet, kenapa dompet? Maksudnya untuk dipakai buat transaksi. Ala impian itu apa? Maksudnya ya supaya to achieve your dreams lah. Gitu. Nah, kenapa dua-duanya bisa ditarik sewaktu-waktu? Karena kalau tadi saya bilang ya, bahwa produk yang dibikin oleh bank sama yang diinginkan bisa jadi berbeda. Karena yang dulu produk kalau misalnya kalau sebagai nasabah nih ya, lebih suka punya uang yang bisa ditarik sewaktu-waktu, tapi menghasilkan return yang besar, atau lebih suka punya uang, returnnya besar, tapi kalau mau ditarik kena penalti. Mana yang lebih menguntungkan end user? Yang bisa ditarik sih, Bu. Ya kan, nggak ada penalti kan. Tapi adanya penalti, adanya waktu itu menguntungkan siapa? Menguntungkan bank ya. Itu untuk menguntungkan bank. Kita fokusnya adalah kalau kita memberikan keuntungan kepada end user, kita berharap end user tuh jadi loyal sama kita. Rather than kita bikin sebuah produk yang pokoknya self-centris, bahwa ini adalah kebutuhannya bank seperti ini. Jadi kita memberikan nilainya adalah tabungan. Kalau kamu pintar mengelolanya, jadi kan ini mengelola keuangan kan harus dari diri sendiri ya, emang nggak bisa, siapapun nggak bisa ngajarin ya, maksudnya nggak bisa memaksa gitu, bisa kasih edukasinya tapi nggak bisa memaksa. Kita sediakan toolsnya, ada ala dompet dan ala impian. Maksimalkan di ala impian, tapi kalau misalnya ternyata ada kebutuhan mendadak, aduh saya ternyata ada kebutuhan emergency, silakan bisa dipakai. Kenapa ketika ada kebutuhan emergency, ketika mau dicairkan jadinya kena penalti, tidak menguntungkan bagi end user, gitu kan. Nah, jadi ini sebuah konsep yang kita berikan, ini basic needs-nya user dulu, yang pengen kita serve nih loh, ada produk yang seperti ini, benar-benar menguntungkan end user. Oke, baik Bu, terima kasih. Tadi jawabannya sudah jelas sekali, di mana sebenarnya pemisahan ini bisa memberikan keuntungan untuk konsumen, di mana bisa ditarik sewaktu-waktu, tapi untuk Aladin juga bisa mendapatkan trust dan loyalitas dari konsumen gitu ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Oke, sekian dari saya. Pertanyaannya mungkin bisa saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya Bu. Thank you Dinda. Terima kasih kepada Ibu Firdila atas penjelasannya. Selanjutnya, banyak dari masyarakat yang mungkin masih nyaman untuk menggunakan layanan di perbankan konvensional karena beberapa alasan. Perkembangan perbankan digital di Indonesia pun tidak terlepas dari beberapa kekurangan di samping kelebihan layanan yang ditawarkan. Pada sisi ini, akan ditanyakan seputar pro dan kontra dari keberadaan bank digital, khususnya yang berada di Indonesia. Kali ini akan ditanyakan langsung oleh Kak Muhammad Zaki Arsyad, Muhammad Sultan Al-Fajri, dan Nabila Fahri Nisa kepada Ibu Firdila. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Muhammad Zaki Arsyad, dan saya izin bertanya nih, Bu, terkait dengan mungkin pro kontra terkait bank digital yang ada di masyarakat. Mungkin salah satu trust yang paling mendasari masyarakat tuh agak ragu untuk menabung di bank digital karena ini kan layanannya hampir 100% digital. Nah, sementara ini masyarakat itu menaruh uangnya, menaruh sesuatu yang paling berharga mungkin milik mereka di layanan perbankan tersebut. Nah, bagaimana sistem keamanan layanan perbankan digital terutama dari Bank Aladin Syariah itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Mungkin sebelum aku jawab ke sana ya, aku ajak teman-teman coba berpikir kritis ya, dalam artian gini. Ketika layanan dilakukan secara manual, misalnya nih ya, kalau misalnya ada diskrepansi antara ingatan saya atau catatan saya dan catatannya Mas Zaki, nanti bagaimana kita settle-nya. Satu. Yang kedua, ketika sebagai user gitu kan ya, lagi masalah trust, sebagai masalah lagi ini masalah uang ya. Kalau ternyata untuk saya mengetahui sebenarnya transaksi saya, status saya, balance saya berapa apa segala macam itu saya masih harus go through so many things, be itu datang ke cabang untuk cetak
bukunya, pas segala macam, atau datang ke ATM untuk cek saldo dan transaksi terakhir. Mana yang lebih convenient kalau misalnya ternyata itu bisa dilakukan at your home, jam 12 malam. Ketika tiba-tiba, oh ada suspicious transaction. If there is a suspicious transaction jam 12 malam, will you be able to come to a branch di tengah malam, atau ke ATM, atau it's better for you untuk melakukannya melalui apps. So that's the whole premise of ini ya. Jadi yang namanya risiko kan pasti ada ya. Tapi itu ada kemudahan yang bisa didapatkan oleh digital platform ya. Regardless of itu mau banking atau apa, itu something yang tidak bisa debate lah. Terus yang kedua, apakah ini contohnya bisa katakan conventional banks yang ada sekarang, apakah mereka tidak menggunakan teknologi sama sekali? Pasti ada teknologinya. Kalau enggak, gimana coba? Kamu misalnya gitu kan ya, Mas Zaki, buka rekeningnya di kota mana? Terus kan kalau misalnya lagi sekarang ada di Jakarta, masa ya jadi nggak bisa datang ke cabang terdekat, kan datanya termuncul. So there's still technology di belakangnya. There's still system and IT apa segala macam. Way back when yang namanya bank itu juga udah punya teknologi. Cuma teknologinya banyak dipakai untuk internal mereka, tidak digunakan untuk eksternal. So itu one of the things yang mendasar ya bahwa konvensional dan digital tuh bukan yang satu pakai teknologi, yang satu nggak pakai teknologi, tetap pakai. So they are still exposed to the same thing yang namanya bakal ada hacking kah, ada apa segala macam, sama. Kenapa? Karena sama-sama teknologinya, sama-sama ada sistemnya. Bisa nggak bank konvensional apa segala macam down? Ya bisa. Kenapa? Orang sama-sama pakai sistemnya. Ketika servernya down ya down juga gitu kan. So that's I think one of the things yang harus dipahami dulu, bahwa meskipun bank itu masih konvensional, mereka tetap pakai teknologi. Kalau nggak mungkin bisa surfing seluruh Indonesia. Nah, terus yang kedua, kita secara security apa segala macam, kita selalu mengikuti standar yang sudah diimplement oleh baik itu regulator maupun dari standar internasional. Gitu. Jadi as a bank itu sebelum kita launching itu udah banyak banget tes yang kita lakukan, mau pen testing, stress testing, itu segala macam. Secara berkala pun kita ada kewajiban untuk melakukan memastikan bahwa sistem itu up and running dengan baik. Gitu. Nah ini salah satu yang mungkin the advantage of perkembangan teknologi ya. Dulu tuh kalau perkembangan teknologi, kalau dulu tuh satu sistem down gitu. Kalau saya ini kalau ngomongin teknologi itu ada sistem namanya monolitik ya. Monolitik itu kalau misalnya satu sistem down, semua down mati. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, sistem itu dibikin namanya microservices. Jadi servisnya ada banyak. Jadi harapannya kalau di sini mati, di sini nggak mati. Gitu. Karena berharap sistem itu bisa 100% nyala, kayaknya tidak mungkin lah. Ketika ada force majeure, banjir, apa segala macam, bagaimana sih sebagai bank, nggak cuma bank ya, semua layanan itu memastikan bahwa operasinya tetap terjaga. Oh, kita punya discovery DRC ya. DRC itu ya. Disaster Recovery Center. Jadi ketika ada disaster itu sistem kita harus bisa switch ke tempat lain. Misalnya di sini ternyata ada gempa bumi, makanya di sini harus bisa up and running. All that itu kita lakukan, baik itu sertifikasinya, proses testingnya, sampai review berkalanya pun itu kita lakukan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa kalau di film-film kan, hacker bisa jebol gini-gini terus segala macam. It looks so kayak fancy banget ya. Tapi fact that matters is bahwa kasus-kasus yang namanya account takeover, kebobolan-kebobolan itu, 95% kejadian itu bukan karena ada somebody yang jago banget yang kayak di film-film and then they hack into our system dari jauh. It's actually karena akhirnya social engineering. Social engineering itu seperti apa sih? Kita tuh jadi dimanipulasi ya sama fraudster-fraudster ini untuk memberikan informasi-informasi atau melakukan tindakan-tindakan tanpa kita sadar ternyata itu mengekspos diri kita sendiri. Contohnya, kejadian ketika account takeover yang paling sering coba. Itu apa sih? Minta OTP kan? That's not hacking at all. Itu basically social engineering gitu. Kita tanpa sadar, kita ada orang nelpon gini-gini, tolong OTP, terus kita dengan polosnya kita kasih OTP-nya. Gitu. Apakah itu merequire sistem yang fancy? Nggak ada sistem-sistemnya sama sekali. Itu benar-benar canggihnya si manipulator untuk akhirnya bikin kita percaya atau mungkin kita jadi panik untuk akhirnya memberikan informasi kita. Yang kedua, kejadian yang akhirnya bisa hacking itu segala macam,
Sebenarnya tahu nggak kejadian terbesar itu gara-gara apa? Karena orang internal menerima email yang aneh-aneh, terus bukannya di review tuh malah main klik. Kita kan makanya kan pernah dengar kata-kata phishing email gitu-gitu ya. Atau ketika kalian klik website, muncul website yang mirip. Begitu itu akhirnya kalian masukin semua kredensial kalian gitu, data-data m-banking kalian masukin, padahal sebenarnya itu adalah website fiktif. So ini jadi kan bukan sesuatu yang kayak ahli hacking kayak gimana, tapi sebenarnya kita sebagai user itu kadang dikondisikan, jadi kita tuh jadi mudah dimanipulasi gitu. Biasanya dibikin panik lah, dibikin apa gitu. Jadi kita nggak sadar bahwa kita tuh sedang memberikan informasi kita. Nah itu jadi bagian dari ini, nggak cuma di bank doang ya, semua financial institution tuh juga selalu komunikasi gitu kan, hati-hati, jangan sembarangan kasih PIN, jangan sembarangan kasih OTP, karena itu kejadian paling sering unfortunately itu adalah social engineering, bukan yang kayak cyber hacking yang kayak di film-film gitu lah. I hope itu explains ya Mas baik. Adi ya. Oke, terima kasih Bu Firila. Mungkin tadi ada beberapa yang saya notice, jadi bahwasannya meskipun namanya bank digital ataupun bank yang nggak ada digitalnya, itu semuanya tetap menggunakan teknologi. Jadi ancaman hacking ataupun lain sebagainya itu pasti pasti ada kemungkinan untuk terjadi di setiap perbankan. Kemudian yang kedua, seluruh bank, khususnya mungkin Bank Aladin Syariah itu sebelum mendirikan suatu sistem pasti mengikuti standar-standar operasional yang sudah ada dan melakukan pengecekan secara berkala. Selain itu juga untuk sistem jaringannya itu bukan cuma berpaku pada satu sistem, tapi di beberapa sistem yang tersebar di berbagai daerah. Terus yang terakhir keamanan uang kita atau keamanan data diri kita di layanan digital itu sebenarnya bukan kerentanannya itu sebenarnya bukan disebabkan dari para hacker-hacker, mungkin kalau kita sering nonton film Money Heist dan lain sebagainya, tapi disebabkan oleh social engineering ataupun ya penipu-penipu, dan pada akhirnya kelalaian diri kita sendirilah yang menuntaskan hal itu sehingga terjadi. Baik, kemudian saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Mungkin sudah ada beberapa kabar di mana ada bank yang bertransformasi ke arah digital, kemudian banyak melakukan layoff pegawainya. Nah, mungkin pertanyaan saya, kriteria apa saja yang diperlukan untuk bekerja di sektor perbankan digital ataupun keuangan digital? Selanjutnya mungkin kami izin meminta tanggapan dari Ibu dan juga pihak Aladin terkait dengan banyaknya layoff pegawai karena karena banyak bank yang beralih ke digital. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Iya, oke. Sorry. Jadi mau tanya dulu, jadi layoff pegawainya di bank konvensional gitu ya, yang karena ada digital, atau ini layoff yang 6 bulan terakhir ini lagi rame di tech sektor? Yang dari transformasi konvensional ke digital gitu sih Bu. Iya. Oke, itu memang ini yang hal kayak gini kan memang this is never about a black and white, right or wrong. Cuma memang the biggest problem itu adalah setiap kali ada perubahan atau revolusi industri gitu ya, pasti akan ada pekerjaan yang menghilang, but we will always find a new type of jobs yang bermunculan. 10 tahun yang lalu model kayak Atta Halilintar gitu segala macam, kebayang nggak sih itu sesuatu yang ternyata actually making money sebesar itu? Kebayang nggak sih dulu sebagai misalnya kayak penyanyi gitu kan ya, kalau nggak ikut major label gitu, bagaimana sih dia bisa dikenal? Dia kan pasti harus ikut menginduk ke label. Nah, mau masuk ke label itu seleksinya berapa banyak gitu kan ya, kan dipilih gitu kan. Sekarang everybody can do that selama you have a good talent, the channels is there. Nah, di perbankan pun juga sama gitu. Kita lihat bahwa memang apakah kebutuhan offline itu akan hilang? Menurut saya sih tidak akan hilang, tapi pasti akan berkurang. Karena apa? Karena banyak hal sebenarnya bisa dilakukan, sudah banyak hal yang tidak perlu dilakukan di cabang lagi. Jadi itu pasti akan berpindah lah. Gitu. Nah ini bagaimana sebagai individu, khususnya kan teman-teman ini ya, untuk memulihkan karir itu sebenarnya apa sih ke depannya gitu. I think
ketika ada perkembangan teknologi pasti ada itu lagi ya, ada new opportunity muncul. Nah, the types of jobs yang sekarang sangat dibutuhkan itu adalah jobs yang mungkin 10 tahun yang lalu tuh belum hip. Salah satunya itu adalah product manager. When I first started my career, masuk itu kan dulu di kuliah taunya tuh pekerjaan tuh kan, oh ya kalau gini kamu jadinya brand manager, jadi accountant kayak gitu-gitu kan ya. Oh kalau auditor itu kan, dokter, lawyer itu kan pekerjaan yang kayak very kayak terlihat jelas gitu. I see it every day gitu kan. Masuk ke dunia kerja, kebetulan saya masuk MT terus cemplungnya langsung nih ya jadi product manager. That was the first time I heard about product manager tuh apaan. Ternyata konsep product manager tuh baru muncul memang sekitar 10 sampai 15 tahun 15 tahun yang lalu lah. Baru masuk ke Indonesia konsepnya tuh a bit later lah. Product manager tuh ngapain sih? It's basically about understanding your product, creating a product. Baik itu produknya itu mau produk digital maupun produknya itu kalau misalnya kayak FMCG kan, oh mau bikin rinsonya mau bentuknya gimana? Oh ini untuk yang segmennya untuk yang segmen high end atau low end kan seperti itu ya. That's the role of product manager. Itu one of the roles yang sekarang lagi on the rise. Kenapa? Karena setiap I think every single nggak cuma di bank, fintech, startup, bahkan udah mulai menyebar kemana-mana. Role product manager tuh jadi makin penting. Karena itu tadi, usually kalau tidak ada product manager yang dipikirin tuh adalah bagaimana menguntungkan bank aja. Bikin produk yang akhirnya menguntungkan bank, tapi akhirnya adopsinya jadinya rendah. Kenapa? Karena tidak menguntungkan end user. Ngapain orang nggak kepake kok gitu? Saya nggak mau gitu. Nah, dengan ada role product manager itu yang membridging harapannya supaya mendengarkan sebenarnya user kita tuh seperti apa sih. Kalau kita menciptakan solusi yang baik, then user akan pakai. Satu. Yang kedua, data analis. Data analis ini penting banget. Kenapa? Karena sekarang udah ngomonginnya, kalau dulu kan mau data analisis susah apa? Karena nggak bisa di-capture datanya. Masih banyak yang kayak manual, atau dulu safekeeping-nya nggak bagus. Sekarang setiap perusahaan itu udah mulai menjaga lah data governance-nya. Sehingga kalau misalnya ini ya, kayak misalkan di Aladdin gitu, kita mau profiling user berdasarkan age, berdasarkan apa segala macam, it's so easy for us to do that. Nggak perlu nunggu kayak segala macam, gue mau profiling, gue mau segini-gini, taggingnya udah lengkap semua, gue juga bisa download datanya dengan easy gitu, dengan berdasarkan parameter yang gue inginkan, berdasarkan segmentasi yang gue inginkan, berdasarkan behavior yang kita inginkan. It's already that easy. Tapi kan begitu data udah ada, so what? So data analysis is one of the things yang actually growing. Jadi I think itu dua role yang paling nggak yang sangat kelihatan ya di area ini, yang way back when itu mungkin belum ada, tapi sekarang jadinya muncul. I hope itu cukup menjawab ya Zaki ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sedikit apa yang saya capture dari jawaban Bu Firdila, bahwasannya setiap perubahan teknologi itu pasti akan memunculkan pekerjaan baru dan juga mungkin menghilangkan beberapa pekerjaan yang konvensional. Dan itu mungkin ibaratnya ya mirip-mirip sunatullah. Dan ada giliran di mana suatu pekerjaan akan ada dan ada gilirannya suatu pekerjaan akan hilang. Kemudian mungkin untuk prospek pekerjaan yang paling menjanjikan terutama di era digital ini adalah pekerjaan yang memberikan value bagi para customer-nya. Salah satunya mungkin tadi product manager, bagaimana cara memberikan value-nya. Terus juga pekerjaan data analis, bagaimana suatu perusahaan mampu meng-capture keinginan konsumennya yang bermacam-macam melalui layanan digital. Oke, baik. Saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan relation dengan consumer, dengan customer. Kalau misalnya di perbankan konvensional mungkin kan ada ini ya Bu ya, ada pertemuan antara nasabah mungkin dengan teller, atau mungkin yang lagi ngetren tuh di salah satu cabang bank konvensional, satpamnya sopan-sopan banget Bu, ramah-ramah banget. Nah, mungkin kalau di bank digital ini, bagaimana cara dari suatu bank digital yang mereka nggak punya cabang, tapi tetap ada keterkaitan atau keterikatan antara customer dan juga perusahaan itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, mungkin aku jawabnya dua hal ya. Ini kebetulan dua-duanya kita lakukan di Aladdin ya. Yang pertama, I don't believe bahwa offline needs itu akan gone. It wouldn't go away, tapi itu pasti akan berubah shape-nya. Gitu. Karena kan nggak mungkin akhirnya, I hope not ya, orang tuh aja cuma stay di rumah terus akhirnya nggak kemana-mana gitu.
Ntar jadinya kayak film Wall-E ya, semua dikerjakan oleh robot, terus orang-orangnya pada nggak ada. I don't think so lah. Tetap ada kebutuhan untuk berinteraksi itu segala macam. Nah, in that belief makanya kita berpartnership sama Alpha. So the things yang namanya engagement apa segala macam mungkin tidak directly dilakukan oleh pegawai Aladdin per se gitu. But dengan kerjasama kita dengan Alpha, actually engagement dengan Aladdinnya bisa tercapture dengan interaksi pegawai yang ada di Alpha yang memahami produk-produk Aladdin dengan user base yang memang, apalagi kan kalau kita ngomongin Alpha kan convenience store. It's a geographical type of business. Biasanya kalau if you go to a certain Alpha, pasti most likely belanja di situ lagi kan. Either itu dekat sama rumah, dekat sama kosan, atau dekat sama kampus, dekat sama kantor. Gitu. Kayak udah ada patternnya, kan nggak mungkin rumahnya ada di Kalimalang, terus habis itu belanjanya di Jakarta Barat. So we hope that kind of engagement tuh kejadian di sana karena tetap ada presence walaupun secara aset tuh bukan, jadi kan cost-nya lebih rendah ya buat Aladdin ya. We have physical presence and yet we don't have to own that asset. Nah yang kedua, walaupun ini definitely cannot replace yang namanya itu tadi ya, kayak ketemu sama satpam yang baik, sama teller habis itu bisa ngobrol-ngobrol, itu definitely agak sulit untuk digantikan. Tapi kita berharap presence kita baik itu di sosial media, nanti dengan yang chatbot segala macam, ada beberapa hal yang masih kita bisa capture. I know for sure itu tidak akan bisa menggantikan elemen emosionalnya, tapi itu bukan berarti bahwa user itu tidak bisa engage dengan dengan perusahaan. So that's the way I see it ya. Baik, terima kasih Bu Firila atas tanggapannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Sultan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Sultan Al-Fajri. Saya dari Bisnis Islam Angkatan 21. Di sini saya punya pertanyaan, masih terkait pro dan kontra. Pesan saya adalah, pada tahun 2021, Aladdin Syariah itu diberi penghargaan oleh CNBC Indonesia sebagai the most promising digital banks. Akan tetapi, apabila melihat dari laporan keuangan Bank Aladdin Syariah sampai saat ini masih merugi. Sedangkan bank digital itu identik dengan efisiensi dibandingkan perbankan yang biasa. Nah, menurut Ibu, apa yang melatar belakangi hal yang kurang efisien ini, Bu? Makasih, boleh dijawab. Thank you, Mas Sultan, pertanyaan. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanya ya. Cuma tadi, I hope dengan beberapa pemaparan tadi tentang sejarah terus segala macam tadi cukup memberikan gambaran bahwa kalau teman-teman ada yang ini nggak pernah pegang financial modeling nggak, pernah diajarin tentang financial modeling nggak ketika membuat sebuah bisnis itu seperti apa? Jadi kalau misalnya ada yang jurusannya ini nggak financial management nggak ada ya? Oke. So in financial modeling, one of the things yang menjadi key itu adalah biasanya tuh exercise itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah bisnis. Pada saat cara kita membuat bisnis itu di financial modeling itu ada satu terminologi yang biasanya sering dipakai. Yang pertama namanya valuasi, itu satu. Yang kedua sebenarnya yang paling penting itu adalah BEP, break even point. Nah, kenapa break even point ini menjadi terminologi yang penting? Meaning pada saat membangun sebuah bisnis, apapun bisnisnya, ada fase di mana itu adalah namanya kita sebut investment period. When we're talking about investment period, di situ adalah fase di mana kita mulai membangun sesuatu. For example, if you want to build a restoran, mau bikin ayam geprek, apakah berharap tidak perlu keluar uang di awal, and then tiba-tiba revenue masuk? Atau sebenarnya you know for sure, di awal you will need to spend first. Satu, harus keluar OPEX apa? Sewa kontrakan. Sewa kontrakan bisa nggak bayar sebulan? Atau sewa ruko itu bisa nggak bayar sebulan? Atau jangan-jangan Anda harus bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu mau dibukukannya gimana? Apa kita bisa nego sama yang ownernya bilang saya bayarnya nanti ya pas saya sudah untung? You cannot. Then the expenses comes first. Yang kedua, ketika kita mulai hiring,
Apa kita bisa bilang bahwa, aduh, gajiannya nanti ya nunggu kita punya nunggu kita punya pelanggan? You cannot. You need to spend that first. Ketika kita bilang, oh, kita mau promosi harus cetak brosur. Ini nggak ngomongin diskon apa-apa ya, cetak brosur. Supaya orang datang kita harus cetak brosur. Then harus keluar duit dulu ya. So these are the investment period. Itu ngomongin yang sifatnya OPEX. Belum yang ngomongin yang sifatnya CAPEX. Oh, ternyata kalau misalnya untuk membangun sebuah rumah makan, itu ternyata gue harus beli meja makan, harus beli kursi, gue harus beli sistem POS-nya, itu semua ada CAPEX-CAPEX yang harus keluar. Terus kita mau membukukannya gimana? Apakah berharap di day one kita tiba-tiba langsung pelanggannya langsung udah 1.000 per hari sehingga semua CAPEX, semua OPEX itu bisa langsung tertutup di sana? Of course not. So that's why the concept of break-even point itu biasanya suatu indikator penting di financial modeling. Yang jadi financial modeling satunya adalah sebenarnya bisnis modelnya seperti apa sih? Revenue structure-nya seperti apa sih? Cost structure-nya seperti apa sih? Mana yang variabel, mana yang fix, segala macam. Sehingga setelah beroperasi sekian lama, sebenarnya titik itu bisa BEP itu kapan? So itu the very basic fundamental of building a business, dan yang biasanya itu dibantu dengan financial modeling. So itu jadi. Nah, having said that, kalau misalnya ditanya sekarang apakah ini efisien apa enggak, we are still in the investment period. Yang like I said, ini bank baru mulai berjalan itu ya, maksudnya technically speaking, kalau secara legalnya kan ini bank 2020 ya diakuisisi. But secara de facto-nya ini bank baru mulai berjalan full itu di awal 2021. Kita baru mulai punya produk yang kita launch itu awal 2022 di Januari, 8 months ago. So, apakah di-expect itu udah langsung BEP in 6 months time? If somebody can do that, that will be super awesome. Gitu. Jadi kan ada kalau misalnya di setiap bisnis itu biasanya tuh ada estimasi BEP itu biasanya berapa tahun atau berapa bulan. Kalau yang bisnis rumah makan itu yang biasanya itu tuh biasanya kalau nggak laku dalam waktu 6 bulan itu biasanya pasti tutup. Kenapa kalau bisnis makanan seperti itu? Karena barang yang langsung barang kadaluarsa ya, nggak bisa di reuse. Tapi kalau misalnya bisnis-bisnis yang sifatnya kayak fashion terus segala macam, ada goods-nya itu yang non perishable goods itu biasanya titik BP-nya tuh bisa lebih lama. Kenapa? Karena nggak hilang. Kalaupun bisnisnya tutup, barang-barangnya masih bisa dijual untuk mengembalikan aset. So that's ininya ya, one of the penjelasannya ya. Cukup menjelaskan nggak Mas Sultan? Kalau belum ini kita diskusi lagi. Udah cukup menjelaskan Bu, yang dimana awal-awal itu harus keluar dana dulu untuk menjalani bisnis ini, menjalankan bank, karena nggak bisa langsung BP juga karena butuh waktu ya, gitu Bu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Mutiara Den. Oke, baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena sedang di luar, Bu. Jadi izin bertanya, Bu. Dalam proses pencetakan kartu ATM, Aladin kan tidak mengenakan biaya administrasi kepada nasabah. Nah, apakah kebijakan tersebut tidak merugikan pihak Aladin? Mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Ya. So, kalau kita berarti ini ketika kita make a business decision tuh pasti ada analisa pros and cons-nya ya, gitu ya, dan analisa cost projection versus revenue projections. One of the things yang kenapa kok kita berani biaya cetak ATM itu kita gratisin gitu. Kita percaya yang pertama itu adalah ketika ngomongin akses, ternyata tuh akses tuh nggak cuma tentang barangnya ada, tapi ternyata ada kendala akses terhadap yang namanya biaya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya orang mau sekolahnya ada di sebelah rumah, tapi ternyata kalau biaya masuk sekolahnya puluhan juta, akhirnya sebenarnya secara tanpa sadar sekolah itu sudah membatasi akses, ya kan? Secara orang-orangnya ada di sekelilingnya, tapi yang mau masuk ke situ nggak bisa karena ada biaya yang mahal.
Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang akses, kita juga memberikan kemudahan di akses berupa biaya. Makanya ATM kita gratis, tidak ada biaya bulanan. Kalau misalnya yang incumbent bank sekarang kan biaya bulanan ada banyak ya. Biaya bulanan, biaya kartu, biaya macam-macam ya. Kita nggak ada itu semua. So, kita percaya bahwa kemudahan akses ini baik dari sisi fisik ya, maksudnya fisik dalam artian itu tinggal download apps aja udah bisa kok langsung dapat Aladdin gitu, nggak perlu ke cabang buka rekening. Ini udah langsung bisa rekeningnya terbuka di apps. Yang kedua, nggak ada biaya. Gitu. So aksesnya tuh begitu mudah dan begitu murah, bahkan zero cost lah bisa dibilang untuk masuk ke dalam Aladdin. So itu dari sisi aksesnya. So that's the business decision that we're making. Nah, kenapa kita berani? Karena ada hal-hal yang kita bisa save dari operasional kita yang lain, yang mungkin kalau misalnya kita beroperasional layaknya incumbents, itu cost itu jadinya keluar. Salah satu contohnya itu adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu biasanya itu salah satu yang paling mahal lah ya di hampir semua industri gitu, khususnya ketika yang memiliki presence banyak. Kenapa? Karena satu, harus punya kantornya, tokonya gitu kan ya, sewanya berapa, harus punya orang-orang di dalamnya untuk bekerjanya. Itu ada banyak OPEX yang muncul untuk memberikan layanan perbankan. Kalau misalnya kita buka rekening di bank, kan kita dilayani sama satu orang ya, biasanya ada CS-nya gitu kan ya. Satu orang CS itu misalnya karena dalam sebulan dia gaji berapa? Berarti kan dalam sehari dia bisa melayani misalnya katakan 10 nasabah gitu kan ya. Berarti sebenarnya biaya untuk melayani satu nasabah itu adalah gaji dia dibagi berapa nasabah yang bisa dia layani dalam sebulan gitu. So there's a cost di sana muncul. Belum lagi biaya listrik, biaya apalah semua segala macam. Nah, biaya-biaya itu tidak kita keluarkan, nggak ada lah di Bank Aladdin. That kind of cost structure nggak ada. Nah, those kind of cost structure itu rather than kita jadikan so-called ya udah kita as profit, kita bikin itu sebagai udah ini karena kita tidak keluar biaya di sana, kita alihkan biayanya lebih baik untuk menguntungkan end user. Ini loh, karena kita tidak keluar di sewa tempat, bayar listrik sana sini, kita jadikan ini sebagai ya sudah I give you all this facility for free. Jadi aksesnya kita benar-benar buka seluas-luasnya. Harapannya adalah use us first. Kalau misalnya you are comfortable with us, then you know bahwa ini sesuatu yang memang cocok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu ya, aku harap itu cukup menggambarkan ininya ya, reasons-nya gitu. Baik Bu. Saya tertarik sekali dengan, ya benar ya apa yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa ini tentang mindset, bahwa bahkan mungkin nggak ada yang memikirkan tentang kemudahan akses dari segi biaya gitu Bu. Dan saya menemukan ini di Aladdin. Masya Allah, ini merupakan salah satu bank yang memang memudahkan sekali nasabahnya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apa strategi khusus lain yang akan dilakukan oleh Bank Aladdin Syariah selain bekerja sama dengan retail dalam proses pembayaran ataupun tarik tunai? Nah, ini untuk menghadapi pertumbuhan bank digital yang semakin marak di Indonesia. Seperti contohnya itu, apakah ada rencana untuk penyaluran kredit atau produk-produk lain gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Jadi ada definitely. Jadi mungkin aku bagi jadi beberapa spektrum. Yang pertama itu kita mengcapture namanya offline to online dulu. Itu paling penting. Premis pertama kita di Indonesia itu adalah offline to online. Kenapa? Karena Indonesia itu secara geografi itu kita cukup challenging ya, karena kan bentuknya kepulauan segala macam ya. Tapi bekerja sama dengan retail seperti Alfamart, mereka 17.000 outlet seluruh Indonesia. Kayak instantly presence kita bisa dilihat di 17.000 titik. Itu something yang kita rasakan ininya. Terus yang kedua, terkait dengan offline to online, kenapa itu jadi matters buat kita? Balik lagi, 70% itu unbank dan underbank. Ternyata itu sebenarnya bukan mereka nggak mau pakai layanan perbankan atau layanan fintech ya. Tapi lebih ke, oke, kalau gue gajian gitu, saya dapat gaji nih bulan ini gitu, tanggal 25 gitu misalnya. Ternyata ketika mereka mau bayar-bayar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tuh masih harus pakai uang tunai. Misal, saya bayar kontrakan, bapak kontrakannya maunya uang cash, karena dia nggak punya rekening bank gitu, karena mungkin umurnya udah berapa. Jadi mau nggak mau, yang dia lakukan habis gajian, dia harus tarik tunai. Atau, saya mau belanja ke pasar gitu ya misalnya ya, belanja ke pasar, di pasarnya pada semua maunya pakai uang tunai. Belanja gorengan,
gitu, karena masih mau pakai uang. Jadi akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan yang unfortunately masih harus ada cash-nya. Nah itu kita berharap dengan adanya Alpha, kita ada layanan setor dan tarik, itu bisa memaksimalkan di sana. Dan kenapa setor itu menjadi menarik? Itu kita mau meng-capture segmen-segmen, contohnya pedagang somai di sekitarnya, segala macam. Mungkin mereka income ada gitu ya, 200.000, 300.000 gitu. Dalam 3 hari, 4 hari sekali mungkin mereka terkumpul 500.000. Tapi kan mereka terima uangnya tunai. Kalau mereka 500.000 harus setor ke bank, ke cabang ya. Antri itu segala macam mungkin nggak imbang ya, kayak aduh 500.000 antrinya segitu panjangnya gitu. Nggak imbang lah ya sama ini effortnya gitu. Begitu ada Alfamart, ada di sebelah Alfamart, ya udah mereka tinggal datang, mereka bisa setor di situ tanpa harus ikut antrian di bank. Dan lagi mungkin salah satu yang paling penting lagi di Indonesia ini, kalau kita di Jabodetabek gitu, Jawa Barat atau di Pulau Jawa, kita mungkin terbiasa ya cabang ATM gitu ya. Tapi mungkin di yang second tier city gitu, bahkan di Jawa tapi second tier or third tier city, banyak orang itu yang masuk ke ATM aja copot sandal. Gitu. Kenapa? Karena bank kan berusaha dengan kita tuh lembaga yang trusted segala macam, pengennya mentereng gitu ya, karena mau ngomongin trust. Tapi karena terlihat seperti itu, banyak orang tuh aduh takut masuk ke bank, takut gitu. Masuk ke ATM copot sendal. Nah, kalau masuk ke Alfamart kan enggak. Orang udah terbiasa, udah merasa welcome. Nah, itu kenapa online to offline itu jadi penting. Nah, strategi lainnya sebenarnya aku belum bisa share terlalu banyak, karena itu beberapa kita, it's our key strategy lah. We call it, sebenarnya kita sebutin namanya, in product design, we have this namanya strategic bets. Strategic bets itu apa sih? Ada beberapa hal yang kita punya hipotesanya, tapi ini belum dilakukan di market sebelumnya. Itu something yang kita lagi on the pipeline, kita lagi mau bikin lah. Contoh-contoh yang kita pernah melakukan hal seperti ini di perusahaan kita sebelumnya. It's actually building a point system. Dulu way back when point system itu belum se-fleksibel sekarang. Dulu tuh adanya kartu kredit, kalau transaksi poinnya itu entah ada di mana, terus kalau mau nge-redeem harus redeem dulu ya, dapat voucher. Vouchernya dapat voucher MAP atau voucher apa gitu untuk baru dipakai. Nggak convenient. We build a system dan ekosistem di mana poin itu bisa di-earn instantly dan bisa langsung di-burn instantly juga. One to one. Itu membuat itu yang akhirnya sekarang I think hampir semua player itu pakai poin. Udah pakai poin semua gitu. Karena itu dimulai dari our previous company. Nah, we have several things yang kita lagi pikirkan ke sana. Khususnya nggak cuma offline aja, itu akan capture banyak online needs. Nanti aku coba, mungkin ini waktunya nggak cukup ya kalau sekarang, tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata-kata embedded finance sama banking as a service, mungkin itu salah satu materi yang teman-teman coba boleh search ya. Di negara lain, embedded finance dan banking as a service itu lagi on the rise. Itu sesuatu yang kita percaya bahwa di Indonesia itu cuma a matter of time aja untuk itu bisa take off. Embedded finance sama banking as a service itu maksudnya apa? Intinya adalah bahwa sebagai institusi non-finansial, non-perbankan, sebenarnya juga bisa memberikan layanan perbankan kepada end user-nya. Contohnya, Apple Pay, Uber Money, terus habis itu ada namanya Simple Bank. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, WhatsApp itu sedang build beberapa layanan finansialnya, WhatsApp Pay, itu di Brasil dan di India. Jadi a lot of players sekarang itu ingin memiliki financial instrument, tapi mereka nggak pengen pusing ngurusin regulatorinya, treasury function, memastikan kecukupan liquidity gitu segala macam, kan painful ya. But they want to provide the services. Nah itu that's where a bank like us itu bisa come in. Let us worry about the regulatory, management liquidity-nya apa segala macam. However, you guys can focus on acquiring user and serving users. Nah, itu konsep yang namanya banking as a service dan embedded finance. Gitu, itu one of the key yang kita penting. Untuk yang lainnya aku mungkin belum bisa share dulu ya. Nanti kalau produknya ada launch, aku boleh share deh nanti. Oke, baik Bu. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Jadi aku memasuki pikiran Ibu nih tentang kenapa harus retail seperti Alfamart atau sebagainya. Dan tujuannya itu mulia sekali ya Bu, karena ingin menjangkau kayak tukang-tukang somai di sekitarnya. Jadi mungkin
bukan mungkin digencarin lagi Bu, karena aku yakin banyak pedagang-pedagang di sekitar Alfamart atau pedagang-pedagang kecil itu mau menabung, cuma nggak tahu gimana caranya atau gimana itu. Dan ini Aladin Syariah Bank ini salah satu bank dengan tujuannya yang mulia sekali. Makasih banyak Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ferdila atas pemaparannya yang sangat insightful dan mudah dipahami, karena tadi juga memakai analogi-analogi yang sangat menarik. Semoga pengetahuan yang sudah Ibu berikan tadi memberikan value added bagi kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dikarenakan masih tersisa cukup banyak waktu, apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Ferdila, dipersilakan untuk raise hand di Zoom. Dipersilahkan untuk on-mute. Baik, Nabila Farinisa akan saya persilahkan karena sudah raise hand. Waktu sudah layar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahmat atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, saya Nabila. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan sekaligus minta tanggapan dari Ibu dan pihak Aladin terkait hal berikut. Jadi, bagaimana tanggapan dari Bank Aladin sendiri mengenai regulasi bank digital yang baru dibentuk oleh OJK, dan mungkin apa saja yang masih bisa atau masih harus diregulasi kembali dari bank digital? Sekian, terima kasih. Ya. Thank you Nabila. Gitu. Mungkin aku coba ini sedikit ya dengan regulasi yang ada. Jadi POJK yang ada itu sebenarnya tidak meregulasi tentang bank digital. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan negara lain ya, seperti Singapura, Malaysia, Inggris juga, ada beberapa itu sudah memiliki aturan khusus, Hong Kong juga ya, terkait dengan digital banking. Jadi memang dibikin skema khusus di mana new entity itu bisa mendaftarkan diri sebagai digital banking, dan frameworknya pun diatur secara khusus. Nah, kalau di Indonesia sedikit berbedanya itu adalah sebenarnya tidak ada regulasi spesifik tentang digital banking. Yang ada itu adalah bank umum yang diatur adalah layanan perbankan digitalnya. Gitu. Jadi secara kondak kita sebagai Bank Aladin, gitu, walaupun kita selalu bilangnya kan bank digital ya, tapi sebenarnya secara dan I think many players juga menyebutnya sebagai bank digital, tapi secara terminologi regulasinya itu sebenarnya tidak ada bank digital. Gitu. Yang ada adalah bank umum dengan layanan perbankan digital. Gitu. Nah, tapi kan kalau kita menjelaskan, oh, Bank Aladin adalah bank umum dengan layanan perbankan digital, panjang ya, agak sulit gitu. Jadi, I think it's easier for us untuk bilang bahwa kita memang lebih fokus ke bank digital gitu. Nah, jadi akhirnya treatment terhadap Aladin dibandingkan dengan yang lain itu sama gitu, terhadap bank umum yang lain. Tapi kita kan kategori bank umum syariah gitu ya. Jadi regulasi bank umum syariah, apa yang diregulate kepada misalnya sejenisnya BSI, bank muamalat, itu sama persis dengan apa yang diregulasikan ke kita. Persis, walaupun mereka mungkin tidak pernah bilang bahwa mereka tuh bank digital gitu. Karena dari kacamata regulator memang tidak ada license bank digital itu tidak ada. Itu satu. Jadi yang diregulate itu adalah layanan seperti apa sih yang boleh bisa dilakukan secara digital. Proses perizinannya seperti apa sih gitu kan. Jadi kan kita pengen ada inovasi produk kan. Inovasi produk sebelum ada POJK yang baru itu, inovasi produk itu sedikit terhambat. Kenapa? Karena perizinannya lama, mungkin karena ada beberapa hal yang belum clear. Nah, dengan adanya regulasi yang baru, memang dimudahkan, baik dari OJK dan BI mengeluarkan aturan yang terkait dengan perizinan ini ya, untuk yang inisiatif-inisiatif baru. Itu memudahkan, kenapa? Karena akhirnya pelaku pasar itu boleh berkreasi, gitu. Boleh berkreasi selama risikonya bisa dijaga, gitu. Kalau dulu stance-nya adalah nggak boleh dulu, gitu. Sekarang dibuka untuk kreasinya, tapi harus terjaga ya, harus termonitor ya. Dimulai dengan skala kecil dulu, gitu misalnya. Jadi istilahnya ada pilot. Ada mekanisme pilot, ada mekanisme, kalau risikonya rendah itu tanpa perizinan, gitu.
Oh, kalau cuma nambah partner itu tidak perlu perizinan. Tapi kalau misalnya benar-benar produk baru yang risikonya tinggi baru perlu perizinan. Jadi ada leveling-leveling lah. Kalau mungkin dulu sebelumnya jadinya perlu perizinan semua, akhirnya kan lambat ya kerjanya ya. Tapi sekarang dengan adanya aturan yang baru, itu jadi lebih clear mana yang perlu perizinan, mana yang kita cuma lapor saja kepada regulator terkait. Jadi I think itu ngebantu banget ya, karena iklim untuk berkreasinya ya, berinovasinya jadi tumbuh gitu kan. Kalau enggak kan, kalau jadinya mau inovasi takut nanti perlu approval ya, dikit-dikit jadi udah keburu males ya, karena kan perlu approval kan, dokumen yang kita submit kan nggak sedikit ya, dokumen yang harus kita siapkan banyak gitu. Itu sih Nabila secara ininya. Yang harapan kedepannya sih harapannya sih mekanisme-mekanisme kayak semacam pilot dan sandbox itu makin bisa dijalankan. Kenapa? Kalau sandbox itu kan sebenarnya kita pengen ide yang unik-unik itu bisa dilakukan, tapi karena sandbox kan seharusnya tidak mempengaruhi yang lain gitu. Ini kan mekanisme yang baik ya untuk dua hal. Satu, kita bisa tes pasar. Sebenarnya ini produk ini tuh kepake apa enggak sih? Orang mau enggak sih? Yang kedua, knock on wood gitu ya, misalnya kalau misalnya ternyata ada apa-apa, seharusnya affected cuma di situ aja, nggak sampai kemana-mana, karena ada di sandbox terpisah. Gitu, I think itu bagus ya untuk ekosistem untuk inovasi, tapi tetap terjaga gitu, jangan nanti inovasi terus kebablasan. So I think itu sih kalau the way I see it ya. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya cukup komprehensif. Mungkin kalau bisa di-reset lagi, tadi di Indonesia sendiri tidak ada regulasi spesifik tentang digital banking, tapi yang ada hanya bank umum yang di sana itu terdapat layanan digital gitu. Nah, dengan adanya regulasi yang baru ini, terdapat kemudahan terkait proses perizinan inovasi produk, karena pelaku pasar itu kan diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan catatan resikonya itu tetap terjaga, risiko pasarnya tetap terjaga. Jadi ekosistem atau iklim yang seperti ini cukup mendukung ya Ibu. Dan saya harapannya ya semoga apa yang sedang diikhtiarkan oleh Bank Al-Ain Syariah ini dimudahkan selalu oleh Allah. Mungkin untuk selanjutnya kembalikan lagi ke MC. Baik, bila masih ingin bertanya, silakan untuk present. Nanti akan dipersilakan untuk on mic. Baik, di sini sudah ada Kak Rayhanta Kananda yang present. Waktu di layar, saya. Oke, makasih Mas Rahmat. Mungkin jadi mau nanya dulu, Bu Bila. Sebenarnya saya pernah baca ya. Jadi misalkan nih, bahwa kalau kita nabung di bank digital itu kurang aman dibandingkan bank konvensional. Kenapa? Karena sebenarnya kan di semua bank itu kan dia punya regulator yang nge-backing yaitu LPS. Di mana LPS itu kan berfungsi untuk menjamin dana nasabah seandainya dananya disalahgunakan atau hilang kan sama bank itu. Nah, dimana kan kalau setahu saya ya, LPS itu dia per nasabah itu cuma bisa nalangin 10 miliar dengan maksimal suku bunga itu 3,5%. Tapi rata-rata bank digital itu suku bunga ininya simpanannya itu lebih tinggi dari situ, karena yang udah Bu Firdila bilang tadi kan, kayak misalkan nggak ada biaya terkait aset dan lain-lain sebagainya, jadi bisa di salah satunya dialokasikan ke situ gitu. Tapi kayak kalau sekilas sih saya lihat kayak agak misleading gitu sih gitu. Nah, mungkin Mbak Firdila bisa memberikan pencerahan nih kepada kita semua terkait narasi ini. Makasih. Ya. Well, itu itu agak ada benarnya sama mungkin bukan salah ya, tapi lebih ke tergantung strategi banknya gitu. Tadi kan yang bahwa semua bank itu pasti mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia perbankan, baik itu nanti diatur oleh OJK, diatur oleh BI, maupun juga kepesertaan LPS tuh semua bank digital itu sama. Gitu, itu wajib. Jadi intinya itu sama. Cuma ada yang masuk ke poin kedua nih, yang ada rasa takut kan ya memang di situnya. Bagaimana dengan bank-bank yang memberikan bunga di atas
apa yang sudah diatur oleh LPS. Nah, itu memang jadinya tidak tercover di LPS punya mekanisme. Tapi itu bukan, tidak semua bank digital melakukan itu. Itu lebih ke strategi bisnisnya masing-masing, gitu. Strategi bisnis ini kan tergantung mereka masuk ke segmen yang mana, gitu kan ya. Kalau misalnya kita di posisi kita, walaupun kita ada ala dompet dan ala impian memberikan return yang besar, ala impian return besarnya itu tidak langsung seperti player yang memang mengunggulkan bunga-bunga tertentu ya. Itu besar in comparison tuh kalau misalnya teman-teman pakai incumbent banks. Our historical rate kita tuh ada di angka 3,25 sampai dengan 3,5%. Kalau untuk LPS-nya Bank Syariah sedikit berbeda ya, karena kan kita mekanismenya bagi hasil ya. Jadi kan ada fluktuasinya ya, kita yang nggak yang kayak 3,5% atau 3,3% itu kan kita nggak kayak gitu ya. Tapi historical dari awal kita berdiri, which is awal tahun ini, itu kita bisa memberikan nisbah sebesar ekuivalen to 3 sampai dengan 3,5%, ranging ya tiap bulannya kurang lebih seperti itu. Jadi masih within ini. Nah, ada beberapa, karena strategi kita fokusnya itu adalah ke bagaimana user itu bisa mengoptimalkan transaksinya, gitu. Dan mungkin balik lagi ya gitu. Kalau misalnya teman-teman yang kalau uangnya mungkin ratusan juta punya bunga 7%, sama orang yang uangnya 10 mungkin uang di tabungannya 2 juta atau 3 juta punya 7% dibandingkan sama biaya transfer gratis, yang lebih menguntungkan biaya transfer gratis ya. Karena kalau misalnya uangnya balance mengendapnya itu di bawah 5 juta, 7% sama 3,5% sebenarnya bedanya nggak begitu jauh. Gitu. Itu memang mereka mengcapture segmen-segmen yang memang nominal uangnya jadi kayak, wah kalau 7% tuh return per bulannya tuh jadinya besar. So I think lebih ke situ ya, jadi kayak semua bank digital semua kita tercover karena kita wajib ya jadi peserta LPS ya, kita ikut di sana. However memang ada beberapa bank yang strateginya itu memang untuk akuisisinya itu mereka dengan menawarkan bunga tinggi gitu. Jadi bukan semua digital bank melakukan itu, cuma mungkin ada beberapa player saja yang melakukannya. Oke, makasih. Jadi kalau bisa saya simpulkan tuh sebenarnya lebih ke strategi bisnis. Jadi benar kan, maksudnya kan kayak di atas 3,5% tuh nggak akan ditalangin sama LPS, tapi bukan berarti seakan-akan gara-gara itu bank digital semuanya bakal kayak gitu, karena balik lagi ke strategi bisnisnya gitu. Kayak seperti Aladin tuh kan 3 sampai 3,5%. Terima kasih, Ferdila. Saya balikan kepada Mas Rahmat ya, MC. Baik, terima kasih Bu Firdila atas penjelasannya. Dan mungkin selanjutnya ada closing statement nih Bu, yang ingin Ibu sampaikan terkait kondisi perbankan digital saat ini, dan bagaimana harapannya untuk tahun-tahun berikutnya. Iya, I think mungkin aku kalau boleh mungkin message-nya 2 hal gitu. Yang satu memang terkait dengan perkembangan digital banking ya. Sebagai anak IE, I really believe yang namanya perfect competition. Bahwa perfect competition itu menguntungkan end user. Kalau udah monopolistic behavior, oligopolistik, pasti yang dirugikan paling pertama itu adalah end user. Kenapa? Jadi harga jadi mahal, akses terbatas, dan segala macam. So, dengan maraknya digital bank yang ada sekarang, nggak cuma digital bank ya, bahkan intinya banking dan financial services in general, itu sebenarnya it's a very good thing for end users. Kenapa? Karena akhirnya semua entity jadi berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik. Kalau dulu kita opsinya nggak ada. Kalau misalnya teman-teman punya layanan yang sifatnya oligopolistik ya, contohnya kan ada beberapa layanan yang sifatnya oligopolistik, misalnya kan produk telekomunikasi. Itu kan salah satu yang oligopolistik. Kenapa? Karena barrier to entry-nya begitu mahalnya ya. Nah, if you don't like a service from a certain entity, then nggak ada opsi lain gitu kan, ya nggak ada opsinya. Jadi, tapi kan kalau misalnya dengan pilihan segini banyaknya, then you can move. Nah itu jadi pressure dan tantangan buat players untuk actually bisa memperhatikan nasabah lebih deep. Jadi layanan yang kita berikan itu benar-benar memang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh end user. Nah itu saya melihatnya seperti itu. So we should celebrate this competition. We're doing it dengan cara yang healthy. Karena satu itu pasti
menguntungkan end user, dan yang kedua itu pasti memajukan nggak cuma perbankan secara spesifik, but also syariah ekonomi in spesifik gitu ya kan, perbankan in general atau syariah ekonomi secara spesifik. Gitu. Itu kita berharapnya seperti itu. Yang kedua mungkin ini my personal notes ya ke teman-teman itu bahwa you guys live in a dunia yang kayak change so easily gitu. Kayak mungkin every month itu ada aja hal yang baru. Ada aja hal-hal yang kayak wow ini things yang menarik. Nah, jadi the moral of the story-nya itu adalah never stop learning. Gitu. Karena apa? Kalau kayak dulu mungkin karena perkembangannya tidak semasif sekarang gitu. Pelajaran kita yang kita pelajari sekarang gitu, knowledge kita mungkin apply sampai setahun 2 tahun ke depan. Nah, mungkin enggak ya. Informasi dari negara lain, informasi dari itu lain itu sebenarnya begitu mudah kita absorb. Nah, jadi never stop learning, bahwa yang itu tadi ya, di mana kita melihat ada bad things gitu kan ya, itu ada disadvantage, pasti ada advantage-nya. Itu pasti ada suatu insight yang bisa kita pelajari. Khususnya untuk teman-teman nanti masuk ke ini ya, ke dunia kerja ya. Apakah kalian mau, enggak, gue maunya enggak mau jadi pegawai, gue mau jadi entrepreneur. Then how you guys are going to capture this evolving things? Opportunity apa yang bisa di-capture? Kalau misalnya kalian akhirnya memilih sebuah pekerjaan yang sifatnya pegawai gitu ya, then kalian harus bisa meng-capture opportunity baru gitu, bahwa oh iya ternyata role ini tuh ternyata belum ada atau talentnya begitu rare di Indonesia. Itu something yang menurut gue personally itu sesuatu yang harus, itu berarti sesuatu yang kita ada opportunity di sana. And if you guys learn and you can excel di situ, ntar pasti jadinya kan your career akan lebih mudah ya. Gitu. So I think learning about the evolving world itu penting banget. I think itu sih, semoga membawa manfaat buat teman-teman di sini. Baik, terima kasih Bu Fadila atas penjelasannya. Saya juga sangat setuju Bu dengan tadi harapan Ibu Fadila terkait dengan kondisi perbankan digital, karena memang perfect competition dibandingkan market structure yang lain itu yang paling kini ya Bu. Dan harapan dari kepada kita semua juga saya harap mampu memberikan value added bagi kita semua. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi pada hari ini, maka sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara IGIR 2022. Saya, Rahmat Rizalsono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara IGIR berikutnya. Thank you ya Mas Rahmat. Terima kasih Bu Firdila. Thank you semuanya. Sukses selalu ya.